Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Allah karena kasih karunia-Nya, cintanya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Dia. Kita masih diberi nafas untuk memuliakan Dia. Mari sebelum kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya Dia akan memberikan kita jalan keluar apa yang harus kita lakukan di hari ini, besok, dan yang akan datang. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam 1 Timotius pasal 1 mulai. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah. Juru selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Maka mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca satu perikop ucapan salam dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Dia memberikan pesan kepada Timotius, anak didiknya, anaknya yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita, di mana menyertai Timotius. Nah, apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dipesankan, ya, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, dikasih petunjuk supaya Timotius harus tahu melindungi diri dari guru-guru yang ingin
memasukkan ajaran Yudaisme, ya, atau agama Yahudi, atau orang-orang lain yang ingin mencampurkan dongeng-dongeng serta silsilah yang tiada putus-putusnya dengan Injil yang menunjukkan kegunaan Taurat dan kemuliaan Injil, ya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Rasul Paulus menunjukkan tujuan dan kegunaan Taurat, yaitu dimaksudkan untuk memajukan kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Banyak orang zaman sekarang itu pakai ayat Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku, dibatalkan. Dia pakai Efesus pasal 2 ayat 15a. Jadi konteks-konteks dari hukum Taurat itu lalu dibatalkan hanya sepotong ayat itu. Dia berbicara tentang tidak ada lagi perpuluhan. Coba baca Efesus 2 ayat 15. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini jadi pro kontra karena Efesus pasal 2 ayat 15. Padahal konteksnya tidak seperti itu, ya. Coba kita baca di dalam Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius bahwa tujuan dan kegunaan hukum Taurat itu dimaksudkan untuk memajukan, untuk membangun hubungan yang lebih kepada kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Nah, apa tujuan dari nasihat ini? Dikatakan di dalam Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi saling mengasihi itu adalah juga bagian dari hukum Taurat. Nah, ini baru salah satunya Bapak Ibu, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui bersama bahwa kita ini biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, dan kita mau supaya hidup di dalam kasih, ya. Kemudian di dalam Lukas 6 ayat 27, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini suatu pernyataan, suatu penyataan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau zaman dulu saling membenci, tetapi dia hadir buat kita. Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri, dan dia berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita sudah melakukan ini?